Halo guys, kali ini gue mau review satu lagi figur Transformer. Ini adalah Byway Star Leader ya kalau nggak salah ya. Gue lupa kardusnya udah gue buang ya. Dan ini adalah knock off dari studio seriesnya Hasbro yang versi Optimus dari film Dark of the Moon. Nah, karena kita dapat aksesorisnya nih. Ini dapat aksesoris perutnya, bisa kita replace ya di sini. Oke, nanti kita lihat lagi ya lebih detail untuk aksesorisnya. Tapi ini figur ini pertama kali gue pegang ya, itu gue ya gue agak kecewa sih ya, karena sebelumnya gue udah pernah beli yang Byway ya, Byway yang Megatron. Tadinya gue pikir bakal sesolid yang Byway Megatron ini ya. Nanti ini mungkin gue review belakangan ya. Tapi waktu dulu yang pertama kali gue beli Byway Optimus yang knock off dari Studio Series 05, itu emang kualitas plastiknya jelek banget ya. Dan yang ini juga sama nih, jelek banget kualitas plastiknya. Ini waktu pertama gue beli ini langsung ada cacat pabrik di sini ya. Ini patah, jadi ini nggak bisa rapet. Gue harus lem lagi di dalam sini dan ngelemnya PR juga. Tapi sekarang sih udah lumayan kenceng nih. Tapi masih ada gapnya dikit di sini guys. Ya, jadi kelihatan kurang bagus. Dan overall plastiknya kalian bisa lihat juga sih di sini banyak apa ya, potongan-potongan putih-putih gitu ya, nggak rapih motongnya. Dan satu lagi banyak yang harus dikencengin nih sendi-sendinya. Jadi kalian tinggal kasih power glue aja, diolesin tipis terus nanti kalian pasang lagi. Jadi bisa lebih kenceng. Dan tap tolerance-nya juga banyak yang ngaco ya. Jadi ada yang kalau misalnya ada part yang terlalu kenceng, coba kalian amplas sedikit lah pakai pakai pisau cutter gitu. Misalnya kayak di bagian tangan sini, ini awal susah banget masuk ya, tapi setelah gua amplas sedikit bagian dalamnya sini, gua korek-korek sedikit sampai plastiknya kebuang sedikit. Sekarang udah lebih enak masukinnya di sini. Jadi jangan dipaksa ya, mendingan kalian coba amplas sedikit dulu biar nanti masuknya lebih gampang. Terus juga bagian sini ini gampang banget copot karena ini longgar banget, dan ini gue udah coba pakai gue olesin power glue juga tetap aja nih longgar ya. Jadi overall sih ini produk yang ya lo expect harga knock off-nya ya, karena harga versi originalnya yang ini gue punya versi Hasbro-nya. Ini keluaran original Hasbro itu harganya udah gila-gilaan ya. Jadi dengan adanya versi knock off ini dengan harga yang mungkin sepertiganya atau setengahnya dari ini ya. Ini harganya by the way sekitar 200-an, 230 waktu gue beli. Dan gue rasa sih dengan daripada kalian nyari produk yang udah langka gini, kalian bisa pilih produk yang ini nih ya, punya Byway Star Leader. Tapi ya gitu, kalian expect plastik sama kualitas apanya ya, kualitas QC-nya ancur-ancuran sih yang ini. Nah, kenapa gue agak kecewa, walaupun sebenarnya ya gue ekspektasi dengan harga segitu ya untuk mold yang udah langka ini. Gue kecewa karena Byway bisa ngeluarin produk dengan kualitas seperti yang ini nih, Byway Star Leader-nya Megatron. Ini versi yang udah di-improve ya sama Byway ya. Jadi moldnya udah di-improve, beda sama ini moldnya nggak ada yang di-improve sih kalau menurut gue. Bener-bener asli plek-plekan keluaran Hasbro. Tapi kalau Byway ini moldnya di-improve dari versi originalnya. Nanti gue akan review terpisah ya. Tapi yang mau gue kasih tahu, ini kualitas plastiknya nih kenceng men. Jadi semua sendinya enak ya, nggak ada part yang susah di tap gitu ya atau kendor. Dan overall quality paint-nya juga keren banget. Dan harga pasarannya di Indonesia ini 150.000, dibanding sama ini harganya 230.000. Jadi harganya cukup signifikan bedanya. Karena gue pertama beli ini, gue ekspektasi sih yang ini juga kualitasnya sama kayak ini ya. Jadi gue lumayan excited, tapi saat gue pegang nyata sama aja kayak Optimusnya yang Byway terdahulu ya, yang versi Studio Series 05. Malah mungkin bisa dibilang lebih buruk karena gue dapat yang versi cacat nih, yang ini nih ya. Oke, tapi itu overall impresi pertamanya. Dan kalau figurnya sendiri ya kalian bisa ekspektasi karena ini copycatnya dari versi Hasbro ya. Paling gue bisa kasih notes perbedaan-perbedaannya. Kita bisa lihat di sini headscarf-nya warna yang ori itu agak lebih dark ya. Yang ini silver banget, lebih terang. Terus dia pakai clear plastik di bagian badannya, bagian leher sini ya. Dan di sini ada sedikit paint flame-nya, apinya seperti ini. Terus bagian perutnya juga di sini ini bisa dicopot. Ini kita buka. Ya, ini tadi gue bilang bagian perutnya bisa dicopot. Tapi ini bedanya kalau yang versi asli yang Studio Series 32 ini nyambung ya perutnya ya. Jadi satu bagian.
Kalau yang ini terbagi dari dua bagian nih. Gua nggak tahu kenapa, tapi ini bisa dicopot seperti ini dan kita bisa tuker versi yang perutnya Dark of the Moon yang seperti ini. Moodnya cukup bagus, tapi warna catnya belang ya, nggak sama, tapi nggak terlalu ngaruh sih kalau misalnya udah kalian pasang gini. Dan ini kita tutup lagi, kita rapetin. Oke, jadinya seperti ini guys. Nah, gua seneng banget sih sebenarnya karena ByWay mau ngeluarin versi moldnya Studio Series yang langka-langka seperti ini ya. Ya walaupun dengan kualitas plastik yang apa adanya, tapi kalau misalnya masih bisa dibenerin ya gue nggak masalah sih dengan harga segitu ya. Karena gue nyari Studio Series yang ada trailernya tuh susah banget. Dan ini ByWay akan jual terpisah ya trailernya. Kayaknya gue lihat foto-foto trailernya yang keluaran ByWay. Mudah-mudahan nanti kompatibel sama kit dari Dena Design ya. Jadi bisa kita pasangin bareng-bareng. Karena walaupun di reissue ya, yang Studio Series yang ada trailernya, tapi harganya juga masih mahal. Harga standar leader sih ya. Tapi ya kalau menurut gue dengan ByWay ngeluarin sekarang ini, gue pengen lihat juga nih kira-kira worth it nggak untuk dibeli ya. Terus apalagi yang beda ya, ada sedikit warna goldnya di bagian perut sama bagian tangan, yang ini nggak ada. Ya sini ada cat birunya, yang lain sih kayaknya sama. Dan satu lagi yang gue suka bagian kaki sini, ini sekarang bisa diturunin ya. Jadi ini ada engselnya, ada pinnya di sini, dan ini bisa diturunin gini. Jadi transformasinya lebih akurat. Kalau yang versi Studio Series 32 karena dia harus combine sama Jetfire, dikasih bolongan di sini buat tabnya dipasang di Studio Series Jetfire, dan ini nggak bisa diturunin. Walaupun ini juga bisa dinaikin ya, tapi ini nggak bisa diturunin. Tapi yang ini sekarang udah bisa, tapi step lubang sininya udah nggak ada. Dan ini sih kalau gue lihat kayaknya bisa sih tetap di-combine sama Jetfire, tapi nggak masukin ke lubang sini. Terus bagian sini kakinya diecast, ini gue suka banget karena jadi berat ya. Terus berdirinya tuh jadi solid banget. Asal kakinya udah kalian benerin letoy-letoynya, ini berdirinya jadi mantep sih guys. Ya, jadi dengan ada diecast jadi lebih mantep. Dan ya bagian belakang juga sama persis, dan gue seneng banget karena yang versi ByWay sebelumnya bagian belakangnya tuh agak beda dikit sama yang versi Studio Seriesnya Hasbro, tapi ini udah plek-plekan sama, jadi ya kalian expect bisa di-combine sama Jetfire juga sih. Tapi di video ini gue nggak akan combine sama Jetfire gue karena agak repot ya, dan menurut gue sih harusnya bisa ya, karena kalau lihat kopinya nih plek-plekan aja nih. Paling masalahnya ada di tolerance aja, tolerance dari QC pabrikannya aja nih. Oke, bagian belakangnya seperti ini, dan ini cukup solid semua ya, sama semua. Bagian dalam-dalamnya juga sama. Tapi bagian sini ini nggak dicat guys, yang bagian yang versi Studio Series asli dicat warna silver ininya, peleknya. Kita dapat aksesoris pedangnya, yang ini pedang dari Dark of the Moon ya, karena gagangnya ada di sini, bukan yang versi Studio Series 05. Tapi yang ini kita nggak dapat pistol yang seperti ini. Kita dapat bagian perutnya tadi udah kita lihat, sama kita dapat alternate headnya guys. Ini alternate headnya Optimus yang nggak pakai topeng. Tapi pas gue coba pasang di sini, anjing jelek banget. Jadi mending nggak usah karena ini juga masangnya agak repot guys. Kalau kalian paksain dan nggak kalian congkel gitu, nggak hati-hati, ini bisa patah dalamnya. Jadi mending sih kalau menurut gue ini nggak usah dipasang, nih asli jelek banget. Oke, overall itu untuk mode robotnya. Dan sekarang kita coba transform ya. Dan ini mungkin akan sedikit lama karena ini gue akan transform dan gak gue percepat supaya kalian bisa lihat feel-nya. Ini enak gak ditransform dengan kualitas plastik yang seperti ini ya. Oke guys, untuk transform ke mode mobil, pertama kakinya dulu aja yang paling gampang ya. Bannya kita putar sini, dan ini cukup enak muternya, nggak ada yang keplek-keplek. Kita putar ke sini, terus ini kita putar sini, kita rapetin dulu. Sini ada tabnya, jadi harusnya bisa ngunci. Ya ini overall sih join-joinnya lumayan enak sih ya, kalau udah dibenerin ya. Tadinya di bagian sini keplek-keplek juga, tapi gua coba benerin jadi udah lebih enak sekarang. Oke, kakinya satu udah jadi. Sekarang ini juga sama, ini kita buka ya, kita masukin sini, kakinya kita putar ke belakang. Terus kita rapetin dulu guys. Ini ada tabnya gede di sini.
dan cukup enak, cukup rapat ya. Tapi di sini ini harus ada tabnya, tapi ini nggak ada sekarang. Nggak tahu apa cacat pabrik punya gua atau gimana ya, nggak tahu juga. Tapi ini udah bisa ngetap lumayan kenceng sih di sini. Oke, kakinya udah jadi. Sekarang kita ke bagian belakangnya dulu. Nah, bagian belakangnya ini kita copot gini. Terus bagian sini juga kita copotin. Kita copotin dulu. Ini kita putar dulu sini. Dan ini lebih enak daripada Studio Series yang asli, guys. Ini kalau punya gua agak kendor, tapi yang ini kenceng nih. Nah, ini enak nih. Nah, mantap deh ini. Oke, terus kita coba ini tangannya. Ini keplek-keplek banget. Ini nggak bisa diapa-apain ya. Tapi overall sih nggak apa-apa sih, udah lumayan. Terus tangannya kita putar gini. Terus ini kita putar supaya dia nutupin tangan seperti ini. Nah, seperti ini guys. Bener nggak ya? Oh ya, bener harusnya. Tangannya kita putar dulu. Terus kita putar lagi ini. Jadi gini, nanti kita akan gabungin. Terus bagian sini kita buka tabnya ini. Bagian belakang juga ini kita buka supaya dia bisa kebuka gini. Nah, udah kebuka gini. Terus bagian sininya ini juga kita putar dulu supaya ini bisa ke sini. Oke. Seperti ini. Bagian sini juga sama. Ini tabnya kita buka dulu. Kita buka, sampai putar sini. Terus ini kita putar lagi sini, kita buka seperti ini. Kalau ini udah kebuka, kopong, kepalanya bisa kita putar guys. Tapi ini kita buka dulu ya. Bagian jendela kita buka biar kepalanya bisa masuk. Awas ngalangin ini. Terus ini kita putar ke belakang. Oke, jadi kepalanya hilang. Dan bagian sini ini harus diputar dulu guys. Bagian fake partnya ini, jendela palsunya ya. Ini agak ribet nih. Gimana muternya ya, ini kalian rapi-rapin aja ya. Tapi ini harusnya bisa diputar ke belakang biar ini nggak ngalingin. Ada yang salah gue. Oh sorry, gue salah. Jadi ini harus dibuka juga guys. Dibuka juga supaya dia bisa ke belakang. Ini baru kita putar ke sini. Dan ini kita umpetin ke belakang sini. Bagian sini juga sama, kita buka. Terus kita masukin seperti ini, sini. Ya, ini udah kita umpetin ke belakang sini. Terus ini kita putar ke sini dulu. Dan ini dia bagian yang paling gue nggak suka dari transformasinya Optimus Studio Series 32 ini ya. Oh ini kan, jadi ini harus diputar ke bawah dulu gini. Oke, biar dia ngadepnya seperti ini guys. Nah ini kita rapetin nanti aja deh. Nah, ini kita buka dulu seperti ini. Oh iya sorry, ini harus gue buka dulu guys, sorry. Ini dibuka dulu. Dan ini kita keluarin dulu, kita extend. Dan ini kita putar dulu, kita putar seperti ini. Oke. Ini kita iniin supaya ada clearance-nya. Kita belakangin dulu. Terus ini harus begini, ngadep ke sini ya. Dan ini tangannya kita putar-putar aja supaya dia ngadep posisi yang bener. Kurang lebih sih seperti ini guys. Kita putar lagi. Oke. Sorry ya kalau nggak jelas ininya. Wah nggak bisa kayak MGO gitu, nggak bisa gua. Ini terus kita putar. Mana ya? Oke, ini kita keluarin dulu posisinya supaya dia bisa dirapetin. Oh my god, susah banget sih. Oke, dan di sini ada tabnya ya. Ini kita
Ya ginilah experience-nya, tapi kayaknya ya sama juga sih sama yang versi asli ya. Ya oke lah, ini gue nggak ngerti nih. Oke, akhirnya dikit lagi ini kita tap in, dan ini tapnya juga rapi ya, masih oke. Terus ini kita masukin. Nah oke, kita rapiin dulu. Iya, akhirnya bisa juga, tinggal kita rapihin, dan iya inilah lumayan rapi sih ya, lumayan ngetapnya juga enak kalau udah posisinya udah bener ya. Kalau selahnya udah dapet lumayan enak sih ngetapnya. Ya gini deh guys. Terus ini kita tinggal rapetin. Ini grillnya oke sih catnya ya, dan ini ada tapnya, bisa kita masukin. Hati-hati patah, kalau patah nanti nggak bisa rapet lagi. Iya ini dia. Oke, lumayan rapi ya, semuanya ngetap dengan enak sih. Ngetapnya enak ya, tapi posisinya tadi tuh agak ribet ya. Nah ini bisa kita kita masukin sini. Nice. Bagian sini juga kita tutup, bagian samping truknya. Oke, nice. Oke, next tinggal ini kita taruh sini. Mana nih masukinnya? Ini juga agak longgar sih ya, tapi masih enak sih karena bagian sini bisa dikencangin ya. Oke, bener nggak gini? Nah sekarang ini tinggal kita posisinya kita tutup bagian belakangnya, dan ini yang agak tricky ya karena Oke, ini nutupnya cukup enak, cukup kencang. Ini tinggal kita turunin ke bawah seperti ini. Terus kita tapin bagian bawah sini, ada tapnya ke sini. Dan ini juga kemarin gua tap yang ini harus gua amplas dikit ya, karena terlalu kencang nggak bisa masuk. Tapi harus masuk ke lubangnya ini seperti ini. Oke. Ini juga sama. Ups, apa itu bunyinya? Oke. Akhirnya guys, jadi juga ini dia Optimus Prime Byway Star Leader ya. Oke guys, ini dia mode mobilnya Optimus Prime. Ya, ini dia. Kalian bisa lihat perbedaannya ya. Ada sedikit perbedaan di cat. Ini versi original, dia ada apinya di bagian samping truk, yang ini nggak ada. Bagian depannya mirip-mirip ya, tapi catnya yang ini lebih kelihatan lebih nyala ya, yang ini agak gelap catnya ya. Ya seperti ini guys. Overall sih tapi feelnya sama. Terus cat silvernya juga bagian grillnya ini gue lebih suka yang ini sih, agak lebih gelap. Kalau ini lebih silver. Terus smokestacknya juga yang Byway lebih panjang, yang ini pendek. Terus bagian belakang sini ada flame apinya. Kalau yang versi Byway, yang ori kosong, nggak ada. Dan overall semuanya sama persis moldnya ya. Oh sama persis sih guys. Tapi yang gue rasain ya saat gue transform tadi ya ini, sama terus habis itu gue transform yang ini, itu feelnya lebih enak yang versi original ya tetap. Karena yang ini banyak part yang saat kita transform itu kayak apa namanya lari-lari gitu ya, keplek-keplek. Jadi agak ribet gitu transformnya. Aduh, terus kualitas plastiknya juga takut banget langsung potel patah gitu kan. Jadi tetap lebih enak, lebih enjoy transformasinya ini. Walaupun moldnya sama persis, transformasinya juga sama, tetap gue lebih suka transform saat gue pegang versi ori. Karena emang ya QC-nya nggak presisi gitu ya, tapinnya nggak sebagus yang versi ori. Tapi kadang-kadang yang versi ori juga penyakitnya sama sih ya, penyakit QC di tapin, tapi paling nggak yang ori kualitas plastiknya lebih bagus sih. Oke guys, ini kira-kira untuk mode mobilnya overall semuanya sama. Ini juga ngerollnya juga seret juga sama, nah, sama-sama juga.
Dan tapi yang ini bagus karena ada cat silvernya di ban ya, kalian bisa cat sendiri kalau kalian mau. Weapon storage ini yang versi punya Optimus Prime versi Hasbro, ini bisa juga kita pasang di sini tabnya sama persis ya. Jadi gua expect sih semua tab ini bisa dipasang juga ke Jetfire atau ke DNA Kit, jadi nggak terlalu masalah kalau untuk itu. Tapi weapon storage yang ini nggak bisa ditaruh di mana-mana ya, gua nggak tahu karena ini harusnya ditaruhnya di trailer ya, di trailernya Optimus yang versi Dark of the Moon. Dan bagian dadanya juga sini, yang ini gue nggak tahu kenapa ini nggak kompatibel sama yang versi Hasbro, jadi ini terlalu longgar ya. Dan semuanya sih saat jadi mode mobil ini solid sih ya. Gue ekspektasinya saat pegang mode robotnya, mode mobilnya juga bakal ya cheap begitu ya, bakal kelihatan cheap. Tapi setelah jadi mode mobil ini solid banget ya, ini dipegang enak, sama persis kayak ini, malah ini ada part die case-nya jadi kelihatan lebih berat. Overall sih mode mobilnya oke lah ini untuk Byway Star Leader yang Optimus Prime 32 ini. Oke guys, mungkin segitu dulu video review dari gua. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya. Sorry kalau kepanjangan karena ini video review spontan aja ya, impresi pertama gua. Next gua akan review Byway Star Leader, Byway Earth Shattering ya, ini ya versi Megatron dari Studio Series Megatron ini. Dan ini gua suka banget guys. Harganya juga lebih murah ya. Oke, see you on my next video guys. Bye bye.